Ya, sebutkan datanya. Sahih Muslim 5037, Sahih Bukhari 4037, itu baru benar. Jangan baca websitenya aja. Tapi kita nggak bisa cross check isinya apa. Ya, tolong sebutkan saya riwayat yang Bang Faruk bawakan. Nah, ketika Bang Faruk tadi, teman-teman, Bang Faruk tadi bilang kalau semua muslim itu akan masuk surga ketika dia menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Saya bantah data Bang Faruk dengan data. Ya, ini data Bang Faruk. Di dalam Ibnu Majah 3982. Sebentar ya. Ibnu Majah, saya bukakan datanya dulu sebentar teman-teman, masih ada waktu ya. Ini tolong jawab pakai data ya teman-teman, Bang Faruk ya, karena saya menjawab pertanyaan Bang Faruk juga saya tunjukkan data dari tadi ya. Ibnu Majah 3982. Oke. Ini data Bang Faruk. Saya minta Bang Faruk jawab ini pakai data ya. Oke. Ibnu Majah 3982. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau menjawab, wahai Rasulullah, siapakah orang yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Pertanyaan saya, umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 73 golongan. Ketika Bang Faruk tadi bernarasi semua muslim akan masuk surga, 72 golongan itu golongan apa? Datanya mana? Golongan yang seperti apa? Kalau yang satu kan jelas al-jamaah, tertulis di bawah. Yang tidak masuk surga ini yang golongan seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Bang Faruk bilang tadi semua akan masuk ke dalam surga, Bang Faruk tidak ingat ya dengan data ini ya. Oke, masa saya harus bukakan ya teman-teman? Sebentar ya. Ini data Bang Faruk. Oke, ini data Bang Faruk. Di dalam Maryam 71, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak di sini bukan melewatinya, mendatanginya. Sirat di atas neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Silahkan tanggapi pakai data Bang Faruk. AST, Bang Faruk, sudah mau jam 3, kita perjanjian dulu berapa menit lagi, kan kalian pasti harus ibadah kan? Bang Faruk. Lama lagi 1 jam. 1 jam lagi. Oke, 30 menit lagi ya, teman-teman boleh ya? Boleh nggak Bang Faruk, 30 menit lagi? Kemiut Bang Faruk, kemiut. Kemiutnya. Bang Faruk. Ya. Oke, giliran tuh sekarang ya, teman-teman ya. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Si Oki ini nggak nyambung ketika diajak berdiskusi. Memang nggak pernah nyambung dia. Yang ku tanyakan tadi firman yang disampaikan oleh Bapak kepada Yesus, adakah ada sebenarnya Oki? Cuma diambil sebagian, mungkin disembunyikan sebagian. Contoh, ketika malaikat menyampaikan kepada Maria berita tentang kehamilannya yang tertulis dalam Lukas 1 nomor 31, maka berdasarkan ilmu, berdasarkan disiplin ilmu, itulah firman yang disampaikan malaikat kepada Maria. Apa tuh firmannya? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Itu firman Bapa. Tapi kenapa tidak kalian kemukakan itu? Karena kalian malu. Kenapa kalian malu? Ternyata Tuhan kan manusia. Tuhan kalian manusia, itu firman. Bapak saja sudah mengatakan gitu loh kepada Maria, bahwasanya anak yang dikandung itu ya dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Udah besar dituhankan sama Kristen. Selanjutnya firman mana lagi yang diterima oleh Yesus? Itu firman yang diterima malaikat Gabriel disampaikannya kepada Maria. Yang kutanyakan ini tadi, firman yang diterima Yesus itu mana? Kenapa malah Matius yang mendengarkan firman Bapa? Gitu loh. Itu nanti PR-mu Dinda gitu loh. Yang jadi utusan dari Bapak itu Yesus atau Matius? Karena Matius yang mendengarkan firman Bapak. Nah, sekarang kita perihal tentang hadis itu ya. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ingat Dinda,
di dalam hadis itu tidak ada dikatakan Islam, tidak ada dikatakan Muslim, tapi umatku. Sementara Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ini dia datanya ya. Dia diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Al-Anbiya 107. Kami tidaklah mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi ya seluruh umat manusia, termasuk kamu Oki. Makanya kamu dan Kristen yang lainnya itu dikatakan kafir. Gitu loh, karena kau mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dia umat seluruh umat manusia. Nah, 73 golongan itu siapa? Kan di situ dikatakan dia, kecuali yang mengikuti aku dan juga para sahabat. Yang umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Nabi dan para sahabat itu adalah seorang muslim, adalah orang muslim. Nabi sholat, kami sholat. Nabi puasa, kami puasa. Nabi memerintahkan zakat, kami zakat. Maka kami yang masuk ke dalam jannah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mengikutinya juga para sahabat. Lantas siapa umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengikuti Nabi dan juga para sahabat? Kristen. Kristen inilah yang terpecah itu tadi, yang tidak akan masuk surga di tadi, umat Nabi. Umat Kristen ini umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sholat, kau joget-joget. Nabi Muhammad SAW ya membaca Al-Quran, kau baca tulisan-tulisan sejarah. Nabi Muhammad kau terima atau tidak terima, kau imani atau tidak kau imani, kau nggak bisa membantah itu. Oke. Nabi Muhammad SAW itu adalah nabimu yang kau ingkari. Karena berdasarkan surah Al-Anbiya 107, dia diutus untuk seluruh manusia, semesta alam. Nabimu berpuasa di bulan Ramadan, kau makan suka-sukamu. Nabimu mengharamkan B2, tidak makan B2, kau tak makan B2. Kau malah mengikuti perkataan-perkataan dari Paulus yang tidak dapat legitimasi ketika mengklaim dirinya adalah rasul. Dia mengklaim dirinya rasulnya Yesus, sementara Yesus sendiri adalah rasul. Yohanes 17 nomor 3, dia adalah utusan Bapa. Lalu datang lagi Paulus mengatakan utusan Yesus. Kalian kok suruh-suruhan? Kan kurang ajar kayak gitu. Bapak nyuruh Yesus, Yesus nyuruh Paulus gitu. Nggak ada sopan-sopannya kayak gitu sama Tuhan itu, nggak ada sopan-sopannya itu. Yesus nyuruh Bapak nyuruh Yesus, Yesus nyuruh Paulus. Lalu Paulus nyuruh siapa? Nyuruh Lukas lagi. Suruh-suruhan kalian, umat pembangkang kalian. Makanya dikatakan Al-Quran kalian itu tersesat. Jadi yang dikatakan 73 golongan itu Kristen ya, oke ya. Ada HKBP, ada Pentakosta, ada Katolik, ada Karismatik. Itu 73 golongan itu tadi Kristen. Saksi Jehovah, Pentakosta, Katolik, Saksi Jehovah itu. Saksi Jehovah. Karena umat Nabi, kalian terima atau tidak terima, kalian umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jawab pertanyaan Koki, silakan. Kemiut. Suaranya. Oke teman-teman, memang kosong kali ya Bang Faruk ini ya ternyata ya. Nggak ada data dia yang dia bawakan apa? Cuman framing, hujat-hujat. Mana datamu Bang Faruk? Mana datamu? Mana datamu? Kau bilang kalau kami adalah umatnya Nabi Muhammad, mana datamu? Mana? Mana datamu Bang Faruk kalau kami ini umat Nabi Muhammad? Mana tertulis? Itu jangan melampaui apa yang tertulis. Ya, sebentar. Memang kosong teman-teman, kosong sekali ya. Oke kita lihat ya. Kalau memang di sini Bang Faruk mengartikannya seperti itu, jelas-jelas di atas itu udah dibagi Bang Faruk. Di atas ini loh udah dibagi. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi itu udah terpecah menjadi 71 golongan. Ini udah dipecah Bang Faruk. Nah terus Nasrani itu dipecah lagi. Nah di sini dipecahnya lagi teman-teman. Memanglah Bang Faruk ini melampaui apa yang tertulis. Nah terus Maryam 71 tidak ditanggapinya. Mana? Maryam 71 kenapa tidak ditanggapi Bang Faruk? Makanya jangan kebanyakan pelintir-pelintir ayat Alkitab tapi kosong.
Kau nggak ada bertanya Maria 71 deh, Oki, nggak ada. Kau nggak ada bertanya itu deh, nggak ada. Kenapa Nggak ada tidak bertanya itu. dibantah? Kenapa tidak? Kak, waktu Nggak saya ada dengan bertanya dia. Maria 71 deh. Waktu Kau saya nggak ada dengan dia, bertanya itu, kenapa? deh. Waktu saya dengan dia. Waktu saya dengan dia, jangan kejang-kejang. 2 lawan 1 pun saya tidak mundur, teman-teman. Tenang. Ya, kita ada Tuhan yang dahsyat kok. Nah, makanya saya berpindah kemarin dari agama yang sebelah, berpindah ke Tuhan yang mampu bermujizat. Yang nyata pertanyaan saya, ketika kalian berbicara, siapa legitimasinya? Siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Ketika Nabi Muhammad menerima firman, mana? Seperti pertanyaan Anda terhadap saya. Ayo, mana? Mana saksinya? Mana saksinya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Siapa mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Mana saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah? Sama pertanyaanmu terhadap saya. Sekarang saya balikkan ke situ. Ayo, mana? Tunjukkan saya satu saksi pakai data dan dalil. Nanti waktu saya. Nanti santai Bang Faruk, jangan kejang-kejang. Ya kan? Nah, teman-teman, terkait pertanyaan Bang Faruk, sebenarnya Bapak itu mengutus siapa? Lo jelas-jelas. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus itu adalah utusan. Dan kami mengakui itu Tuhan Yesus sebagai utusan. Dari tadi saya akui itu. Tuhan Yesus itu sebagai utusan, tetapi tidak seperti utusan yang Bang Faruk maksudkan. Karena jelas-jelas Yohanes 17 ayat yang kelima mengatakan itu, bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus ada. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Apakah manusia biasa yang Bang Faruk katakan tadi, manusia biasa yang ada sebelum dunia ini ada? Yohanes 17 ayat yang kelima. Bahkan sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus telah ada. Itu Bang Faruk, data yang keluar, bukan asumsi. Oke, tunjukkan saya satu saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Mana saksinya? Siapa yang melegitimasi kalau Nabi Muhammad itu adalah menjadi seorang nabi? Sesuai pertanyaanmu terhadap saya. Sekarang saya balikkan. Jangan kamu mau bertanya terhadap saya, tapi kamu tidak mau ditanya seperti itu. Makanya saya dari tadi bertanya, punya dasar. Dasar saya apa? Ibnu Majah 3982. Saya tidak ada pertanyaan nyeleneh. Narasi saya masih bagus, masih sopan. Tapi kalau Anda mau tidak sopan, saya pun bisa. Kalau mau main nyeleneh-nyelenehan, ya sekarang tunjukkan. Siapa saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Mana? Datanya. Itu. Gunakan dunia beradab ketika berdialektika. Makanya kalian itu tidak pernah mau di room Superboy. Ayo saya tantang Hatuha di room Superboy setelah ini. Biar ada aturannya. Kalau begini kan narasimu bebas. Itu kan ngomong asal-asalan. Ya sekarang tunjukkan satu saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Datanya mana? Tunjukkan datanya. Pakai data ya, jangan pakai asumsi, pakai data. Tunggu dulu sebelum dimulai ya. Si Oki kok emosi? Kenapa? Pakai data. Lanjut. Enggak, kenapa kok marah gitu? Mana loh, ada emosi. marah? Aku cuma menyayangkan diskusi yang tidak apa ya? Aku lebih senang sama Ustadz Alif loh. 4 jam kami Kan diskusi. kayak gitu jadi. Narasi dia sopan kan. Gitu. Oke, kita mulai ya. Oke. Tolonglah. Sekali ini Pakai menangkan data, dulu so. PK-nya. Sekali aja. Sekali ini teman-teman menangkan dulu PK-nya. Masa kalah terus kita? Ayo menangkanlah teman-teman. Ayo menangkan. Oke, dia Oki. Iya, Oke, siap. dia Oki ya. Oke. Ketika aku membacakan Yohanes 17 nomor 8, di situ dituliskan bahwasanya Yesus menerima firman. Aku nggak nanya saksi, Oki. Karena ketika aku bertanya saksi, aku menyalahi disiplin ilmu. Karena apa? Ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8 juga nggak ada saksinya. Ketika Musa menerima Taurat juga tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya. Karena jika pada saat itu ada orang lain selain Rasul tersebut, maka orang tersebut akan menjadi Nabi dan Rasul juga. Tidak ada ketentuan dari Allah menyatakan ketika dia menunjuk Nabi dan menyampaikan wahyu kepada Nabinya harus ada saksi. Nggak ada. Gitu loh. Kamu jangan apa logika falasi dan logika tungki namanya itu. Nah. Sekarang
sekarang gini, Oki, kau tadi tanya sama saya, mana datanya kalau aku umat Nabi Muhammad SAW, kau katakan kan, dan Kristen ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya dari awal tadi sudah mengatakan, kau terima atau tidak terima, kau percaya atau membantah, kau nggak bisa ingkari, kau itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Datanya itu dalam surah Al-Anbiya 107, udah aku kasih tadi. Di mana Allah menyatakan dia mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat atas semesta alam. Seluruh manusia di atas ini bahagian dari alam, bahagian dari semesta alam. Terpecahnya 73 golongan tadi siapa itu? Karena di hadis itu dikatakan kecuali mereka mengikuti aku dan juga para sahabat. Aku udah bilang ke kau tadi, kami umat Islam ini ikut Nabi. Nabi sholat kami sholat, Nabi zakat kami zakat, Nabi puasa kami puasa. Lalu ada umatnya yang membantah. Siapa itu? Umat Kristen. Yang terpecah 73 golongan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Kristen. Yang terpecah menjadi Pentakosta, terpecah menjadi Katolik, terpecah menjadi apa lagi? Menjadi Protestan, terpecah lagi menjadi apa? Saksi Jehovah. Itu. Dan semua kalian yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah menyelisihi dan melanggar dan tidak mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Maka kalian yang masuk neraka. Maryam 71. Oke, kita senggol dalam Maryam 71. Di situ tidak ada dikatakan muslim. Semua di antara kalian akan mendatangi neraka, seluruh manusia. Ketika Al-Quran mengatakan seluruh manusia, maka selaras dalam surah Al-Baqarah 185. Quran itu diturunkan bukan untuk umat Islam, bukan untuk Muslim, bukan, tapi untuk semesta, untuk seluruh umat manusia. Petunjuk untuk seluruh umat manusia. Al-Baqarah 185, Hudan linnas. Bagaimana Yesus dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Kau ini kan penumpang gelap kau dari Bani Israel. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nggak ada. Nggak ada itu. Dia menyatakan dirinya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Itu pun dia diutus bukan untuk manusia, tapi untuk domba. Siapa yang mengikuti Yesus harus mengakui dirinya domba. Makanya kalau kau mau mengikuti Yesus, kau ngembek dulu, oke? Mbek, gitu. Karena dia mengatakan dia diutus untuk domba, bukan untuk manusia. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat legitimasi dalam surah Al-Anbiya 107. Dia diutus untuk seluruh umat, untuk semesta alam gitu loh, oke. Jadi 73 golongan di situ adalah orang-orang yang tidak beriman kepada nabinya, kepada Rasulullah. Dan nabi itu ya, Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'da. Tiada nabi setelah dia. Jadi ketika kau hidup sampai akhir zaman nanti, kau adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima atau tidak terima, kau itu umat Nabi Muhammad SAW. Kau hidup di akhir zaman, nabi kau Nabi Muhammad, bukan Yesus. Karena Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Dia diutus untuk domba-domba Israel. Maka saya bilang, kau terima atau tidak terima, nabimu itu Nabi Muhammad SAW. Ketika kau mengingkari itu, kaulah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Dan kamu beserta orang kafir beserta dengan ahli kitab yang lainnya di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan kalian akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Kalian akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, dan kalian dikatakan seburuk-buruk makhluk, ulaika hum syarrul bariyah. Waktunya habis, Bang Farouk. Tadi itu sebenarnya kamu tuh dan terkejar juga ke Okinya, tapi tetap Oki masih menang PK. Oh, dia lagi menang. Bunda Esti di Dia lagi ini, menang. Esti. Jangan sedih, Bang Faruk nangis lah habis ini, ya kan? Oke, silakan. Iya, teman-teman, Bang Faruk sudah kalah diskusi, kalah pula PK-nya meninggal. Ya, teman-teman sedih. Bang Faruk mohon maaf ya. Itu ya, teman-teman. Kita jawab dulu ya. Yesus diutus untuk semua manusia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Terus saya tambahkan, Bang Faruk, ini kan data sudah saya buka tadi, kenapa ditanyakan lagi? Itu loh, sudah dibuka, ditanyakan lagi.
Bentar ya teman-teman ya. Sebentar. Ini kan udah saya buka tadi Bang Faruk. Ini loh. Sama Bang Faruk. Untuk semesta alam Bang Faruk. Seluruh dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini dunia Bang Faruk tamanya. Ini dunia. Itu jangan Bang Faruk giliran sama Kristen ditanya. Itu kan yang harus tertulis. Nah teman-teman, inilah kan saya bilang giliran dibalikan, di mana siapa yang menjadi saksi Nabi Muhammad ketika oke, saya tidak bertanya saksi, tapi dari tadi ngomong legitimasi. Tahu nggak legitimasi itu apa? Tahu nggak? Legitimasi itu artinya apa? Itu adalah pengesahan atau pengakuan. Makanya saya tanya, siapa yang mengesahkan Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi? Kamu dari tadi ngomong legitimasi. Itu bukan narasi saya. Makanya saya tanya, siapa yang mengesahkan kalau Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi? Nah siapa yang menjadi saksinya ketika Nabi Muhammad ini menerima wahyu? Kan kamu yang ngomong Bang Faruk legitimasi. Saya nggak bawa kata-kata itu. Makanya saya balikan, cari tahu dulu arti legitimasi itu apa. Baru dinarasikan. Ya, artinya nggak tahu, tapi bernarasi. Nabi Muhammad dapat legitimasi. Nah dapatnya pengakuannya itu dari siapa? Itu loh. Makanya jangan bernarasi kalau tidak tahu artinya. Makanya saya tanyakan, karena Bang Faruk yang berkata legitimasi. Dari tadi berapa match ngomongnya legitimasi terus. Pertanyaan saya, siapa yang mengesahkan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Datanya mana? Itu saksinya mana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Iya. Pahami kata legitimasi itu artinya apa? Pengakuan atau pengesahan baik menurut hukum maupun dalam konteks sosial dan politik. Itu arti legitimasi. Ya, tolong bawakan datanya Bang Faruk. Ya, kalau Bang Faruk bilang Maryam 71 itu seluruh manusia, loh berarti kan Muslim juga masuk di sana, berarti tidak masuk surga. Itu jawaban Bang Faruk, bukan saya toh. Itu kalau kami jelas Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah terkait pertanyaan Bang Faruk, saya tidak mau berkutat di dalam satu pertanyaan yang sudah saya jelaskan. Saya tidak harus mengulang-ulang apa yang menjadi jawaban saya. Bahkan saya balik kamera saya tadi untuk menjelaskan dan menunjukkan datanya. Sekarang pertanggungjawaban. Siapa yang berbicara, siapa yang mendalilkan, dia punya hak, dia punya tanggung jawab untuk untuk menunjukkan datanya. Ketika Bang Faruk dari tadi bernarasi Nabi Muhammad mendapat legitimasi, siapa saksinya? Siapa yang mengesahkannya? Datanya mana? Kenapa? Bang Faruk cari tahu dulu arti legitimasi itu apa. Ya, buat teman-teman Kristen, terima kasih banyak ya teman-temannya. Saya nggak tahu mau jawab apa lagi, karena nggak mungkin saya menjawab pertanyaan yang sudah saya jawab. Ayo, naik ke pertanyaan selanjutnya. Kalau saya mau berpolemik di satu pertanyaan, banyak hal yang bisa saya polemikkan, tapi diskusi kita nggak berkembang. Kita naik ke pertanyaan lainnya, Bang Faruk. Oke, karena udah jam 3:30, karena aku harus ke warung ya teman-teman ya, jam 5 ini ya. Kak Hesti kan tahu kan, aku harus ke warung kan sore kan. Nah, jadi kita satu match lagi ya, boleh ya Bang Faruk ya. Bang Faruk 10 menit, saya 5 menit. Karena kan saya opening statement itu di awal, jadi saya belakangan. Itu. Nah, Bang Faruk berarti 2 kali match ini Bang Faruk langsung, Bang Faruk tanggapi, terus Bang Faruk closing statement. Lalu saya nanti terakhir closing statement ya. Bang Faruk silakan 10 menit, saya 5 menit. Ya, Bang Faruk ya. Nanti kita atur waktu lagi ya untuk diskusi ya, mohon maaf ya. Silakan Bang Faruk. Oke, sikat waktu kita ya. Iya, bukan kabur ya teman-teman ya. Aku harus ke warung soalnya teman-teman. Oke, makanya saya sama itu Esti pernah bilang, ini si Oki ini kalau boleh jangan turun dulu ke dunia debat. Kenapa? Ketika dia berbicara membawa iman Kristen di dunia debat, dia mempermalukan Kristen sebenarnya. Karena maaf nih Oki ya, maaf Oki ya.
Saya harus akui memang ketika diskusi sama kamu itu enaknya itu kamu tidak menghujat. Itu yang saya senangi dari si Oki ini gitu loh. Tapi tentang penguasaan ilmu gitu loh, dia belum memadai. Dia belum memahami Bible. Kau belajar dulu bertahun-tahun, Oki. Kalau Bang Faruk dulu belajar Bible itu hampir 10 tahun, Dinda. Belajar Bible itu 10 tahun. Jamin ini ya, bener ya teman-teman ya. Tidak ada jaminan keselamatan dalam Bible yang dikatakan Yesus buat teman iman Kristen, buat iman Kristen kecuali perkataan-perkataan dari Paulus. Hanya perkataan-perkataan Paulus lah yang mengarah kepada iman Kristen. Kalau kau percaya Yesus adalah Tuhan, kau masuk surga. Itu perkataan Paulus dalam kitab Roma dan juga Tesalonika. Itu hanya perkataan Paulus, sementara perkataan Yesus sendiri nggak pernah berkata begitu. Nggak pernah. Kalau ada perkataan Paulus Yesus seperti itu, ku potong rambut temanku si gondrong nggak bercelana, ku potong. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus yang berkata, jika kau percaya aku adalah Tuhanmu, maka kau akan masuk surga. Jika kau percaya aku akan mati lalu bangkit, ya, dan aku adalah Tuhan, maka kau akan masuk surga. Nggak ada, Dinda. Narasi-narasi itu hanya bisa kau dapatkan dari catatan-catatannya Paulus. Dan memang itulah tujuannya Paulus, memanuver tujuan Yesus dari utusan menjadi Tuhan. Dari utusan dia menjadi Tuhan. Itu keinginan Paulus. Tujuannya apa? Supaya kalian termasuk orang-orang yang sesat. Sebagaimana dikatakan Pak Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat itu adalah mereka yang gak percaya aku manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Kalau kau gak percaya Yesus itu manusia, kau penyesat. Dan Paulus tahu perkataan Yesus itu. Maka di-framing oleh Paulus dengan mengatakan Paulus Yesus itu mengarang cerita dia mati lalu bangkit untuk jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Makanya kalian jangan teriak-teriak, kalian pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Kalian gak akan dapatkan fakta ini, kalian gak akan dapatkan ilmu ini kalau kalian gak pernah baca Bible selesai dari Kejadian sampai Wahyu sambil mentadaburinya. Kalau abang ini dulu, Oki, udah capek aku baca Bible, Dinda. Karena kegemaranku bacalah menghantarkan aku kepada iman dan Islam. Kau bertanya mana dalilnya, legitimasi dari Nabi Muhammad SAW dia menjadi Nabi. Baca surah Al-Adab ayat 45. Ini langsung loh. Kalau di dalam dikomparasikan dengan imanmu, ini perkataan Bapak langsung ini. Al-Adab, ini Dinda. Ayat 45, Nabi dulu ya. Ini Nabi dulu nih. Legitimasi dia menjadi Nabi langsung dari Allah. Tidak melalui perantara gitu loh. Tidak melalui pernyataan yang sepihak gitu loh. Ya, ya nih original teksnya ya. Ya ayuhan nabi, kata Allah. Wahai nabi, karena wahyu disampaikan kepada nabi, maka perkataan nabi itu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. 45. Adakah ayat seperti ini dalam Bible? Di mana Bapak yang berkata, wahai Yesus, sesungguhnya aku mengutus engkau, ada? Nggak ada. Ada perkataan, adakah ayat seperti ini di dalam Bible? Di mana dikatakan, wahai Paulus, sesungguhnya aku mengutus engkau? Nggak ada. Cuma modal pingsan di tengah jalan, di pinggir jalan, Paulus jadi rasul. Sekarang dalil Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Ya, surah Al-Fat ayat 29. Kita keren, Dinda, kalau diskusi penuh dengan data, tidak hanya congor doang. Di sini eksplisit nama Nabi dituliskan kalau kau bisa membaca original teksnya. Di mana huruf mim yang bergaris dhamma bertemu dengan huruf ha yang bergaris kasro, ya, lalu bertemu dengan huruf dal. Yang jika diwakafkan Muhammadur Rasulullah, ini legalitasnya, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika legitimasi
legitimasi jadi nabi Al-Azhar 45, Rasul surah Al-Fat ayat 40 ayat Waktunya 29. dimulai dulu. Sebentar. Bang Faruk, dimulai dulu waktunya biar enak 5 menit lagi. Gimana mulainya? Nah, dimulainya. Oke. Gimana mulainya? Diterima lah Bang Faruk. Oke. Oke, silakan. Tadi siapa menang? Aku Tadi lah, siapa jangan menang? ditanya siapa menang, udah pasti kalah. Dia terus menang. Kenapa? Dia 4K terus dia. Ayo lanjut Bang Faro. Sekarang Bang Faro. Dia kasih Bang Faro 2, nanti dia 2 kali Bang Faro. Oh iya. Itulah legitimasi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah langsung. Marilah teman-teman Kristenia, kita membuka pemikiran kita dan membuka hati kita supaya kebenaran sampai kepada kalian. Tulisan-tulisan yang tertulis dalam Bible itu bukan perkataan Bapak.